Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi PAI kelas 11 SMA tentang beriman kepada Kitabullah. Nah, mengimani Kitabullah atau kitab-kitab Allah itu artinya kita mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati tanpa ada keraguan sedikit pun di dalamnya. La syakka fih, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya bahwa Allah telah menurunkan wahyunya kepada para nabi dan rasulnya untuk disampaikan kepada umatnya sebagai pedoman hidup. Nah, biasanya kita selain mendengar istilah kitab juga pernah mendengar istilah suhuf. Nah, apa bedanya antara suhuf dengan kitab? Gitu ya. Nah, Allah ketika menurunkan wahyunya melalui malaikat Jibril gitu ya, kemudian disampaikan kepada para nabi dan rasul, itu biasanya dicatat di lembaran-lembaran, baik di pelepah kurma mungkin, kertas, ataupun kulit onta, daun, dan lain-lain. Nah, lembaran-lembaran inilah yang dimaksud dengan suhuf ya, atau suhuf-suhuf. Nah, supaya ini tidak bersebaran atau berceceran gitu ya di mana-mana, maka disusunlah secara sistematis, dikumpulkan lembaran-lembaran tadi, suhuf-suhuf tadi secara rapi, terstruktur rapi gitu ya, sistematis. Nah, inilah yang dimaksud dengan kitab. Jadi kitab itu kumpulan dari suhuf-suhuf tadi gitu ya. Jadi sifatnya pasti lebih lengkap dibandingkan dengan suhuf yang hanya selembar dua lembar, mungkin seperti itu, hanya lembaran saja. Nah, itu bedanya ya. Nah, kemudian pernah diriwayatkan dalam suatu hadis ya, yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari Abu Dzar radhiyallahu an, dia pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, berapa jumlah kitab yang telah Allah turunkan?" Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Mi'atu kitabin wa arba'atu kutubin." Ya. Mi'atu kitab berarti ada 100 kitab, wa arba'atu kutubin, dan 4 kitab, artinya 104. Ada 104 kitab. Unzila ala syitin khamsuna sohaif. Ya, diturunkan kepada Nabi Syits itu sebanyak khamsun, sebanyak 50 suhuf. Wa unzila ala Idris salasuna sohaif, dan diturunkan kepada Idris itu sebanyak 30 sohifah atau suhuf. Wa unzila ala Ibrahim asyaru sohaif, dan diturunkan kepada Nabi Ibrahim itu 10 suhuf. Wa unzila ala Musa qabla Taurah, dan diturunkan kepada Nabi Musa sebelum Taurat itu asyaru suhufin, asyaru sohaif, 10 suhuf juga. Nah, jadi sudah berapa itu? 50 kepada Nabi Syits, kemudian 30 kepada Nabi Idris, 80 ya, kemudian 10 kepada Nabi Ibrahim, berarti berapa tuh? 90, dan 10 kepada Nabi Musa sebelum Taurat, berarti sudah 100. Wa unzilat Tauratu wa unzilat Tauratu wal Injilu waz Zabur wal Qur'anu, dan diturunkan pula Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Qur'an. Jadi ditambah 4, maka ada 104 kitab yang pernah Allah turunkan.
Nah, ini hadis yang menunjukkan bahwa Allah menurunkan kitab-kitabnya ya, dan sebanyak 104 kitab, baik berupa lembaran atau suhuf maupun kitab gitu ya. Nah, penyebutan Zabur ya, bahwa Allah menurunkan kitab Zabur kepada Nabi Daud itu tersebut dalam Quran surat Al-Isra ya, ayat 55. Di akhir ayatnya disebutkan wa ataina Dawuda zabura ya, dan Allah telah memberikan, dan wa ataina, dan telah kami berikan kepada Dawud, kepada Nabi Dawud, wa ataina Dawuda zaburon, kitab Zabur. Nah, di sini berarti menunjukkan bahwa Allah telah menurunkan kitab Zabur kepada Nabi Dawud. Di antaranya terdapat dalam Quran surat Al-Isra ayat 55. Nah, berikutnya untuk penyebutan kitab Taurat itu terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 44. Di situ disebutkan auzubillahi minasyaitonirrajim, inna anzalna taurata fiha hudaw wa nur. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat yang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Nah, ini terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 44. Jadi Allah telah menurunkan kitab Taurat. Nah, kemudian juga dipertegas lagi di surat yang lain, meskipun sebenarnya banyak juga ya ayat-ayat yang lain. Di sini di surat Al-Isra ayat 2. Nah, di surat Al-Isra ayat 2 juga Allah menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudal libani Israil. Dan kami telah memberikan kepada Musa itu Alkitab dan menjadikannya petunjuk bagi Bani Israel. Nah, di situ penyebutan kata Alkitab ya, tapi ditujukannya kepada Musa. Berarti Alkitab yang terdapat dalam ayat ini itu yang dimaksud adalah Taurat gitu ya. Karena nanti di ayat yang lain juga kadang penyebutan Al-Qur'an itu dengan kata Alkitab juga, tetapi ditujukannya kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga nanti Alkitab yang dimaksud di situ adalah Al-Qur'an. Nah, jadi kalau di surat Al-Isra ayat 2 meskipun disebutkannya juga Alkitab, tapi karena di situ wa ataina Musal diiringi dengan kata Musa gitu. Jadi Alkitab di sini yang dimaksud adalah Taurat. Nah, sementara kitab Injil itu bisa kita dapati dalam surat Al-Hadid ayat 27 yang disebutkan di situ a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qaffayna bi Isa bin Maryam wa atainahul Injil, dan kami susulkan juga kepada Isa bin Maryam dan kami berikan kepadanya kitab Injil. Nah, di sini ya, jadi tadi ada kitab Zabur yang diberikan kepada Nabi Daud, kemudian kitab Taurat yang telah diberikan kepada Nabi Musa, dan kitab Injil yang diberikan kepada Nabi Isa. Nah, selanjutnya adalah Al-Quran. Al-Quran diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ini bisa kita lihat dalam Quran surat An-Nisa ayat 105. Nah, yang mana bunyi dari surat An-Nisa ayat 105 adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arakallah wala takul lil khainina khasima. Shadaqallahul azim. Nah, di situ dikatakan bahwa inna anzalna ilaikal kitab. Nah, di situ Alkitab juga yang disebutkan, tapi di sini ditujukannya kepada ilaika, karena di sini terdapat dalam Al-Qur'an penyebutan ilaika, kamu itu maksudnya adalah kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga Alkitab yang dimaksud di sini adalah Al-Qur'an. Nah, itu ya, jadi 4 kitab yang telah diturunkan oleh Allah kepada para nabi dan rasul. Kita sudah mengenalnya. Nah, kemudian kita juga harus tahu bahwa ternyata semua kitab itu berisi sama ya. Yang pertama, kesamaannya dan perbedaannya itu di mana gitu ya. Nah, kesamaannya itu sama-sama berisi tentang peraturan, ketentuan-ketentuan, kemudian perintah, larangan-larangan, dan seruan untuk mengesahkan kepada Allah, atau yang disebut dengan tauhid gitu ya. Kesamaannya itu di tauhid ini, ketauhidan atau mengesahkan Allah. Semuanya menyeru kepada pengesaan kepada Allah, jangan menyembah kepada yang lain selain Allah. Nah, karena tadi berisi dengan perintah, larangan, aturan gitu ya, ketentuan-ketentuan, ini berkaitan dengan syariat.
Nah, syariat inilah yang membedakan. Bedanya di sini karena pada masa Nabi Musa, Nabi Dawud ataupun Nabi Isa itu syariatnya hanya berlaku kepada umatnya saja, gitu ya. Jadi tidak berlaku untuk kita. Kita hanya diberi kewajiban untuk mengimani. Kita meyakini bahwa semuanya itu memang dari Allah, tetapi tidak ada kewajiban bagi kita untuk mengikuti syariat yang terdapat dalam kitab-kitab yang lain selain Al-Qur'an. Gitu ya. Jadi di sini jangan sampai salah, bukan berarti kemudian ini kan terdapat dalam Injil juga sehingga kita juga mengamalkannya, bukan. Karena Al-Qur'an ini adalah kitab terakhir yang dia pamungkas, lebih lengkap, melengkapi kitab-kitab sebelumnya, gitu ya. Dan Al-Qur'an ini memang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada umatnya. Siapa umat Nabi Muhammad itu? Umat Nabi Muhammad itu berarti sejak dari Nabi Muhammad diutus sebagai nabi atau rasul, itu nabi dan rasul, sampai akhir zaman nanti. Karena sudah tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Berarti kitab suci Al-Qur'an yang disampaikan kepada Nabi Muhammad itu berlakunya mulai dari Nabi Muhammad diutus sebagai nabi gitu ya dan rasul sampai akhir zaman nanti. Ya, sehingga tidak ada keraguan juga dalam hati kita bahwa isi yang terdapat dalam Al-Quran itu pun relevan mulai dari sejak Nabi Muhammad sampai nanti akhir zaman, gitu ya. Karena kebutuhan manusia itu sebenarnya sama saja dari dulu sampai sekarang. Yang berbeda itu hanya teknologinya saja, ya. Kebutuhan kita sama dalam rangka memenuhi kebutuhan baik jasmani maupun kecenderungan kita itu sama dari dulu. Yang namanya orang tuh pasti ingin memenuhi kebutuhan-kebutuhan ya makan, minum gitu ya, fisik gitu, jasmani, ataupun kecenderungan-kecenderungan dalam memenuhi keinginannya, misalkan dalam hal syahwat dan seterusnya. Itu sama dari dulu. Hanya yang berbeda adalah teknologinya saja. Nah, sehingga hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran itu berlaku baik dari zaman Nabi Muhammad maupun sampai sekarang, bahkan sampai nanti. Dan hebatnya sendiri Al-Quran itu juga berisi kisah-kisah yang dulu sebelum Nabi Muhammad SAW lahir gitu sudah ada. Misalkan Rasulullah itu belum tidak sejaman dengan masa Qorun gitu ya, tapi disebutkan di dalam Al-Quran kisah-kisah sebelum Rasulullah lahir. Masa Rasulullah ketika lahir pun terdapat, karena berkaitan dengan perintah-perintah dan larangan-larangan yang dicontohkan oleh Rasulullah, sehingga up to date pada masa Rasulullah juga ada, dan masa yang akan datang ketika Rasulullah sudah wafat pun sudah ada dalam Al-Quran. Seperti misalkan kayak kejadian manusia, itu Rasulullah kan tidak tahu pada saat itu, karena Rasulullah buta huruf, tidak bisa membaca dan menulis. Kalau tidak diberikan wahyu oleh Allah bahwa kejadian manusia itu seperti ini loh, bahwa manusia itu berasal dari bertemunya sel telur dan sperma, kemudian dia dibungkus dalam rahim yang kokoh gitu ya, dibalut dari daging, tulang dan seterusnya, disimpan dalam rahim yang kokoh. Itu kan terdapat dalam Al-Quran ya. Nah, itu pemberitaan tentang masa yang ketika Rasulullah sudah wafat pun sudah ada, dan dibuktikan dengan kecanggihannya itu dengan teknologi-teknologi yang ada sekarang ini. Kemudian berita yang akan datang pun, bahwa sebelum terjadi saat ini seperti hari kiamat, surga, neraka, itu kan belum bisa kita lihat, belum ada, tapi sudah diberitakan dalam Al-Quran. Nah, ini semuanya harus kita imani, kita yakini dengan sepenuh hati tanpa ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Gitu, ya. Nah, berikutnya kita lebih menitik beratkan kepada iman kepada Al-Quran ya. Berarti ketika kita mengimani bahwa Al-Quran itu benar-benar hak benar dari Allah gitu ya, bukan buatan Nabi Muhammad SAW. Karena dulu pada masa Nabi Muhammad pun itu sudah banyak tuduhan-tuduhan bahwa Al-Quran itu bikinan Muhammad lah, Al-Quran itu gabungan dari kisah-kisah Israiliyat dan seterusnya. Tetapi semuanya itu terbantahkan. Terbantahkan dari mana? Al-Quran sendiri menantang kepada siapa saja yang masih ada keraguan di dalam Al-Quran, apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini, untuk membuat yang semisal dengan Al-Quran. Misalkan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 23 sampai 24, di situ disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim,
Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli wa da'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Ya, di ayat 23 dikatakan jika kalian masih ragu, jika ada keraguan gitu ya, berarti kan yakinnya belum penuh gitu, masih ada keraguan terhadap apa yang telah kami berikan kepada hamba kami yaitu Nabi Muhammad, maksudnya di sini Al-Qur'an, maka kumpulkan wada'u syuhada'akum, kumpulkan pembesar-pembesar kalian, pemimpin-pemimpin kalian untuk membuat yang semisal dengan Al-Qur'an gitu ya. Jadi in kuntum shodiqin, jika memang kalian orang yang benar, jika kalian merasa benar, coba tanding, bikin deh yang semisal dengan Al-Qur'an, bisa nggak gitu ya. Nah, fa illam taf'alu, di ayat berikutnya di ayat 24, fa illam taf'alu walan taf'alu, jika kalian tidak mampu, dan di situ dipertegas lagi lan itu artinya tidak akan pernah, kalian tidak akan pernah mampu, walan taf'alu fattaqun narallati waquduhan nasu wal hijarah, maka takutlah kalian kepada annar, neraka yang isinya bahan bakarnya itu terdiri dari manusia dan batu, wa'iddat lil kafirin, dan disediakan bagi orang-orang yang kafir. Nah, sampai sekarang itu belum ada yang mampu menandingi Al-Qur'an, belum ada yang mampu membuat yang semisal dengan Al-Qur'an sampai detik ini. Dulu pada masa Rasulullah SAW itu pernah ada yang berusaha untuk membuat yang mirip-mirip dengan Al-Qur'an, namanya Musailamah. Makanya disebut atau diberikan gelar Musailamah Al-Kadzab. Al-Kadzab itu artinya pendusta. Kalau Rasulullah kan, Nabi Muhammad SAW punya gelar Al-Amin, keren, yang dipercaya. Sementara kalau Musailamah Al-Kadzab itu artinya pendusta. Kenapa? Karena dia berusaha untuk menandingi ya, dia bikin dengan judul Al-Fil, gajah. Ya, kalau di Al-Qur'an kan ada Al-Fil, surat Al-Fil, tapi kan isinya sangat bagus sekali gitu ya. Nah, dia Al-Fil, gajah. Malfil, apa itu gajah? Jadi hanya menjelaskan gajah itu seperti apa. Nah, kalau gajah seperti apa, itu pasti semua orang juga tahu gajah itu seperti apa. Kalau Al-Fil dalam surat Al-Fil di Al-Qur'an itu kan alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaidahum fi tadlil, wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil, dan seterusnya. Itu kan memang bersajaknya juga bagus, kemudian isinya juga bagus sekali, yaitu tentang kisah pada saat Mekah diserang oleh Raja Abrahah gitu ya, dengan kaum atau tentara bergajahnya. Itu kan berita pada saat Rasulullah belum lahir, tapi diberitakan di situ di Al-Qur'an. Jadi menceritakan kisah yang terdahulu sebelum lahirnya Rasulullah, kemudian saat Rasulullah juga sudah menjadi nabi dan rasul, dan saat yang akan datang ketika wafatnya Rasulullah SAW. Itu yang ada dalam Al-Qur'an. Jadi tidak hanya bersajaknya saja yang bagus gitu ya. Nah, jadi sampai sekarang, sampai detik ini belum ada yang mampu membuat tandingan Al-Qur'an. Dan itu memang sudah janji Allah bahwa Al-Qur'an itu akan dijaga oleh Allah sampai akhir zaman nanti gitu ya. Nah, ketika kita sudah mengimani bahwa Al-Qur'an emang hak itu dari Allah, maka sekarang konsekuensinya ya, maka kita harus seperti apa? Harus bagaimana dengan Al-Qur'an? Karena kita yakin bahwa Al-Qur'an itu memang benar-benar dari Allah, maka konsekuensinya kita harus yang pertama ya kita akrab dengan Al-Qur'an, kita akrabi Al-Qur'an. Bagaimana cara mengakrabi dengan Al-Qur'an? Ya kita mulai dari rajin membaca Al-Qur'an, berusaha untuk memahami isi Al-Qur'an, kemudian mengajarkan, mengamalkan. Jadi selain mempelajari, kita juga berusaha untuk menyampaikan ke orang lain, karena sesuai dengan hadis juga bahwa khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, ya. Sebaik-baik kalian itu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya kepada orang lain gitu ya. Jadi kita berusaha untuk akrab gitu ya dengan Al-Qur'an. Ya sering kita baca, yang namanya akrab kan kita kemana-mana sering gitu ya. Kalau kita akrab dengan seseorang, kita dekat dengan orang itu, akrab itu kan dekat, maka kita sering baca tadarus gitu ya, tilawah. Kemudian tadarus itu berarti kan mempelajari Al-Qur'an dengan mengikuti kajian tafsir. Kebetulan sering ada ya kajian tafsir, kemudian juga berusaha untuk mempelajari ulumul Qur'an lah, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Qur'an. Ya
semampu kita bertahap gitu ya, tapi ada niatan dalam hati kita memang untuk mempelajari isi Al-Quran, karena supaya tahu bahwa oh Al-Quran itu ternyata isinya seperti ini loh gitu, katanya berisi pedoman hidup. Nah kalau misalkan berisi pedoman hidup kan berarti kita butuh untuk tahu supaya bisa kita ambil gitu ya, kemudian untuk kita terapkan, berusaha untuk melaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Nah kemudian kita juga berusaha untuk mendidik diri kita dengan Al-Quran. Supaya apa? Supaya kalau misalkan kita bisa mengambil isi dari Al-Quran itu bisa kita terapkan, maka seseorang yang menerapkan Al-Quran dalam kehidupannya secara individu gitu ya, maka akan melahirkan sosok-sosok yang mempunyai kepribadian yang sesuai dengan Al-Quran, kepribadian yang Islami itu, atau bersyahsiah Islamiyah gitu ya, berkepribadian yang Islami yang sesuai dengan yang memang diperintahkan oleh Allah, seperti itu ya. Nah kemudian berikutnya adalah ya kita tunduk menerima bahwa apapun yang ada dalam Al-Quran, hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran ya kita harus tunduk dan kita patuhi. Kemudian berikutnya kita berusaha untuk mengajak atau menyuruh kepada orang lain untuk sama-sama mengikuti Al-Quran ya, atau berdakwah dengan Al-Quran ini. Nah sehingga ini merupakan tanggung jawab kita semua sebagai umat Islam ya, untuk meninggikan derajat umat Islam itu dengan Al-Quran. Karena insya Allah siapapun yang bersentuhan dengan Al-Quran maka dia akan keangkat derajatnya, ikut mulia, ikut tinggi derajatnya. Nah seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan apa yang kita bahas tentang beriman kepada kitabullah ini bisa kita ambil gitu ya, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan semoga semakin tumbuh rasa cinta kita kepada Al-Quran, dan semakin kita berusaha untuk mempelajari isi Al-Quran dan berusaha kita untuk menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.